Salam dan bahagia, perkenalkan saya Fadila Rizky Afifah, NIM 2021010037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen produksi pertanian mengenai perencanaan produksi dan pengendalian pada cabai merah. Selanjutnya, untuk komponen manajemen yaitu terdiri dari money, material, mesin, method, market, dan juga information. Cabai merupakan buah dan tumbuhan dari genus Capsicum, dan cabai rawit merah merupakan jenis cabai yang memiliki rasa pedas yang cukup tajam, sehingga cabai rawit merah termasuk ke dalam jenis cabai dengan tingkat kepedasan yang tinggi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood, yaitu merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bertepatan di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Pangan Jaya Inti Kusuma, dan pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini sudah mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan juga Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi, pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk akhir, seperti yang tersedia di para pedagang eceran. Dengan sambal Indofood, makan apapun makin lebih selera. Betul nggak nih? Sambal pedas Indofood merupakan produk olahan yang terbuat dari cabai rawit merah yang dipadukan dengan bumbu dan rempah-rempah pilihan. Sambal pedas Indofood ini memiliki rasa pedas yang pas dan cocok digunakan untuk memperkaya rasa berbagai macam makanan, baik sebagai cocolan, topping, dan juga salah satu bumbu masakan. Komponen manajemen dalam PT Indofood sebagai berikut. Yang pertama ada pendiri PT Indofood Tbk yaitu Bapak Sudarsono Salim, dan pemiliknya yaitu Salim Group. Yang kedua ada Mani pada tahun 2019 dengan 1,35 triliun, tahun 2020 1,4 triliun, 2021 1,73 triliun, dan pada tahun 2022 yaitu 2,36 triliun. Yang ketiga yaitu material. Bahan baku terdiri dari air, cabai, gula, garam, pengental nabati, bumbu rempah-rempah, pengatur keasaman, perisa alami, penguat nabati, benzoat, natrium metabisulfit. Yang keempat ada metode, yaitu pertama cabai dicuci menggunakan air bersih sehingga kotoran dari cabai yang menempel pada cabai itu hilang. Yang kedua yaitu tiriskan cabai rawit, kemudian pisahkan dengan bijinya. Yang ketiga yaitu bawang merah dan bawang putih yang sudah dicuci kemudian dihaluskan. Dan keempat, masak daging cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, gula dan garam secara bersamaan. Kemudian memasukkan cuka dan aduk hingga matang. Setelah matang yaitu diamkan saus yang panas. Setelah dingin yaitu siapkan botol untuk pengemas dan dilakukan pengemasan. Yang kelima yaitu ada market. PT Indofood mengimplementasikan strategi pemasarannya melalui berbagai kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, papan reklame,
yang di jalan besar, mengadakan kompetisi membuat jingle dan sebagainya. Yang keenam yaitu mesin, yaitu ada mesin grinder, baskom, botol, wajan besar atau alat pemasak cabai. Yang keenam ada information, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. PT Indofood ini bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, dan lain-lain. Untuk kerangka produksi sambal pedas, yaitu input terdiri dari cabai merah, bawang, gula, cuka, dan garam. Kemudian random fluctuation atau proses konversi, yaitu cuaca, tenaga kerja, dan mesin rusak, sehingga outputnya terdiri dari sambal pedas dan cabai merah. Kemudian umpan baliknya ada harga yang diterima dan efisiensi tenaga kerja. Tahap-tahap pengendalian proses produksi sambal pedas, yaitu pertama pengumpulan cabai. Cabai yang merah dipisahkan dengan cabai yang hijau. Yang kedua yaitu pemisahan antara daging cabai dengan bijinya. Biji cabai dikeluarkan dan disisihkan. Ketiga yaitu pengupasan bawang dan persiapan bahan-bahan lainnya. Yang keempat, pencucian cabai dengan air bersih, kemudian buang air kotoran dan tiriskan bahan yang sudah dicuci. Yang kelima yaitu masak bumbu, kemudian campurkan dengan cuka. Yang terakhir yaitu dengan pengemasan ke dalam botol yang sudah disediakan. Untuk sistem operasi dari PT Indofood, yaitu mengatur proses produksi dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir. Indofood dikenal dengan sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap kategori bisnisnya, yaitu strategi korporat yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Sistem operasinya terdiri dari melakukan kegiatan usaha CBP atau produk konsumen bermerek, melakukan tinjauan pemasaran yang dilakukan berbagai wilayah, pengolahan bahan baku terutama cabai merah yang dijadikan sebagai sambal pedas tersebut. Yang selanjutnya itu pembesaran wilayah pemasaran dengan menggerakkan anak cabang. Sekian dari saya, terima kasih, salam.